warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, muslimat, ibu-ibu, bapak-bapak yang saat ini hadir di tempat ini ataupun yang mengikuti secara online yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat melanjutkan kajian kita, pembahasan kita masih seputar bulan Dzulhijjah dan beberapa perkara penting seputar kurban, yang mudah-mudahan apa yang kita kaji ini bisa menjadi wawasan dan tambahan ilmu bagi kita semuanya. Terlebih mudah-mudahan apa yang kita kaji menjadi ilmu yang bermanfaat. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah, pada pertemuan yang lalu telah kita bahas tentang keutamaan termasuk amalan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan di antara amalan yang utama yaitu kurban. Salah satu sedekah terbaik adalah seorang mengeluarkan hartanya untuk berkurban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara kurban adalah sesuatu yang makruf di kalangan kaum muslimin. Meskipun sebagian orang memahami bahwasanya kurban itu sebagian beranggapan nek wis ping pisan ya wis. Artinya seumur hidup pisan. Dan ini terjadi. Kemarin kita ngobrol-ngobrol dengan beberapa rekan kita karena persiapan kurban di beberapa wilayah dari Kalipare, Kecamatan Kalipare, Kecamatan Donomulyo, Bantur, dan Pagak sendiri yang meliputi berbagai desa. Ternyata di beberapa wilayah itu nek wis kurban pisan ya wis. Tahun ben mbok yo liyane aku wis tahu kok. Artinya apa? Perkara ini karena ilmu belum sampai. Dan ada juga yang sudah berkorban tapi juga belum mengetahui ilmunya. Betapa banyak orang yang berkorban, ya, kemudian mohon maaf, bagian-bagian dari hewan kurban masih dijual dan lain sebagainya. Dan disinilah pentingnya al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Pentingnya berilmu sebelum beramal. Pentingnya berilmu sebelum berkata. Agar apa? Ibadah yang sejatinya mulia, ibadah yang sejatinya taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, tidak berakhir dengan kesia-siaan. Uang yang banyak, mohon maaf, kurban itu gagaknya duit 1,5, niku nek wedhus cilik. Domba lah, bukan kambing. Domba itu setidaknya 1, sekian juta. Itu domba, belum kambing, belum sapi, rata-rata iurannya 3 atau 2,8. Alangkah imane mengeluarkan uang sebesar itu kemudian tanpa didasari ilmu, sehingga ibadahnya berakhir dengan kesia-siaan. Bahkan yang lebih ekstrim lagi, lebih besar lagi, orang yang berhaji wis antene pirang puluh tahun budal ning kono enggak oleh pahala. Maka di sini pentingnya sebuah ilmu. Kaum muslimin yang berbahagia, pertama, terkait hukum kurban.
Hukum kurban berkutat pada dua perkara. Kalau tidak wajib maka sunnah muakkad. Sekali lagi, bahwasanya kurban hukumnya berkutat pada dua perkara. Kalau tidak wajib maka sunnah muakkad. Nggak ono pendapat ulama yang mengatakan kurban hukumnya mubah. Ya. Jadi kurban itu berkutat pada dua hukum ini, wajib bagi yang berkelapangan atau sunnah muakkad. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, para ulama berbeda pendapat. Ini kita sampaikan biar kita, mohon maaf, biar tahu sisi pendalilan, biar kita tidak menjadi orang-orang yang ngegas tanpa dalil. Kadang masih banyak saudara kita yang ngegas tanpa melihat apakah saudara ini punya dalil apa tidak. Termasuk perkara ini. Jadi pertama, hukumnya wajib bagi yang memiliki kelapangan atau yang mampu. Dan ulama yang berpendapat tentang ini adalah Rabi'ah atau guru Imam Malik, Imam Al-Auza'i, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, ya. Serta ulama-ulama diantaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, begitu pula Syekh Utsaimin rahimahumullah. Inilah yang berpendapat bahwasanya kurban hukumnya wajib. Dari mana dalilnya? Dari mana dasarnya? Kenapa mereka mengatakan, para ulama-ulama ini berpendapat hukumnya adalah wajib? Di antaranya adalah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Imam Al-Hakim, dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Apa itu? Man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang berkelapangan harta namun tidak mengeluarkan atau tidak mau berkurban, fala yaqrabanna musallana, jangan sekali-kali mendekati tempat sholat kami. Perhatikan, inilah sisi pendalilan kenapa kurban itu oleh ulama-ulama ini dikatakan wajib bagi yang mampu. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Imam Al-Hakim, dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Dalilnya ada apa? Man kana lahu sa'atun, sapa wonge sing duwe kelapangan harta, walam yudahi, namun tidak mau berkorban, fala yaqrabanna musallana, maka jangan sekali-kali mendekati tempat sholat kami. Sehingga ulama-ulama berpendapat bagi yang memiliki kelapangan harta hukumnya adalah wajib. Ya, jadi kurban itu menurut pendapat yang pertama hukumnya wajib bagi yang memiliki kelapangan harta. Ini hukumnya. Sampai sini paham? Jelas ya? Dari sisi ini. Dan kata musallana, ya ini kadang-kadang di Indonesia musola itu sehingga di Jumatan. Nah, menurut Indonesia nggih, nek musola itu sehingga di Jumatan, nek masjid gawe Jumatan. Kalau kita melihat banyak dalam hadis, musola itu yang nggone sholat, mau di Jumatan atau tidak. Tapi kalau di Indonesia biasanya seperti itu. Hukum yang kedua, sunnah muakkad yang ditekankan. Dan inilah pendapat jumhur atau mayoritas ulama. Ya. Seperti Imam Asy-Syafi'i, Ibnu Hazm, dan lain sebagainya. Dan ulama yang mengambil pendapat ini berdalil dengan riwayat dari Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu, di mana beliau mengatakan, sesungguhnya aku sedang tidak berkurban padahal aku adalah orang yang berkelapangan. Semua itu aku lakukan, aku khawatir kalau tetanggaku mengira kurban adalah wajib bagiku.
Hadis riwayat Abdul Razak dan Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih. Dan mayoritas ulama ya mengambil dalil yang lain, di antaranya idza ra'aitum hilala dzulhijjah wa arada. Perhatikan. Jika kalian masuk bulan Dzulhijjah wa arada ahadukum, dan jika kalian ingin, perhatikan, jika kalian ingin menyembelih kurban, falyumsik an sya'rihi wa adfarihi, hendaklah dia tidak memotong sedikit pun dari rambut dan kukunya. Lah, hadis ini dikaitkan dengan kemauan. Nek gelem, seandainya kalian mau berkorban, hadis ini ya dikaitkan dengan kemauan, keinginan, nek pengen, tanpa disertai. Artinya apa? Seandainya menyembelih kurban itu wajib, maka cukup Nabi mengatakan hendaklah kalian tidak memotong tanpa diawali dengan nek mau. Paham dari sini? Kemudian dikatakan oleh Abu Sarihah, diriwayatkan dari Abdul Razak dan Baihaqi, ra'aitu Aba Bakrin wa Umar wa ma yudhiyan. Aku melihat Abu Bakar, aku melihat Umar, sementara mereka berdua tidak berkurban. Ya, sementara mereka tidak berkurban. Padahal kita tahu mereka memiliki kelapangan ya. Mereka berdua memiliki kelapangan. Begitu pula bahwasanya dikatakan ya, dijelaskan ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra. Syekh Al-Albani dalam Al-Irwa menyatakan bahwa riwayat ini sahih, bahwa Abu Bakar dan Umar tidak menyembelih selama setahun atau 2 tahun karena khawatir dianggap wajib. Maka disinilah terjadi perbedaan di kalangan para ulama antara hukumnya kalau tidak wajib berarti sunnah muakkad. Jelas nggih? Antara dua hal itu. Tetapi para ulama mewanti-wanti kita, mengingatkan kita bahwa sepantasnya kalau kita mampu keluarkan. Ya, kalau kita mampu hendaknya berkurban karena keutamaannya juga besar. Dan tadi Abu Bakar dan Umar tidak melakukan karena kekhawatiran akan dianggap menjadi sesuatu yang wajib. Maka jika memang ada kemampuan, maka keluarkanlah. Yo koyo ngene lho, Pak. Salat qobliyah subuh hukumnya apa lho? Sunnah apa wajib? Umroh hukumnya sunnah apa wajib? Nah, ini awak dhewe ana kemampuan gak nglakoni lah iman-iman ta. Inilah yang diwasiatkan oleh para ulama. Eman-eman nih awak dhewe gak nglakoni. Termasuk untuk menghindari bahasanya, menghindari khilaf ini lebih amannya kalau mampu keluarkan. Kalau nggak punya sabar. Ya. Kalau waktu kurban kita mampu beli kurban, belilah kurban. Kalau tidak mampu tuh warung, siap-siap gawe. Nanti ini diwai berarti. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini yang hendaknya kita pahami dan kita tahu. Salah satu riwayat yang menyebutkan bahwasannya masalah kurban ya seperti ini, hendaknya kita legowo dan menerima. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita masuk poin berikutnya tentang beberapa permasalahan seputar kurban. Mudah-mudahan waktunya mencukupi. Kalau tidak mencukupi maka nggak apa-apa, sak cukupi. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalah pertama, insya Allah ada 12 poin atau 11 yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Pertama, seputar hewan kurban.
Hewan kurban wajib hewan ternak. Dan kita tahu bahwasanya ketentuan hewan kurban sudah jelas nasnya, syariatnya. Hewan yang disyariatkan untuk kurban adalah ternak, unta, sapi, kambing, termasuk berbagai macam jenisnya. Sapi dengan berbagai macam jenisnya, kambing dengan berbagai macam jenisnya. Ustaz, bagaimana kalau ayam, kan termasuk ternak? Tidak masuk dalam kategori ini, karena sudah jelas nas sapi dengan berbagai macam. Para ulama menyebutkan kerbau termasuk dalam bagian dari sapi. Domba dengan berbagai macam jenisnya, karena kambing ono kambing etawa, kambing sanan, kambing apa nih? Kambing hitam. Ini loro kabeh di kambing hitam itu. Ya, berbagai macamnya itu termasuk satu jenis, satu spesies lah kalau katanya gitu. Maka tidak mengapa. Maka tidak dibenarkan jika orang berkurban dengan selain itu, meskipun angkanya, harganya lebih tinggi, harganya lebih mahal. Contoh sapi dengan gajah, larangan tidak? Aku nggak ngerti, atau tubuh soalnya gajah. Tetapi meskipun seandainya gajah itu harganya lebih mahal, tetapi karena tidak disyariatkan tetap tidak sah, meskipun lebih mahal. Ya, ini yang harus kita pahami. Ya. Kuda termasuk nggak boleh. Bukankah ini hewan ternak, Ustaz? Seandainya kuda itu boleh, tentunya di zaman Nabi ono sing kurban kuda, karena di zaman Nabi juga ada kuda. Ya. Ayam, nah ini juga nggak boleh. Termasuk akikoh. Nah ini kadang-kadang ya akikohan, Ustaz, alhamdulillah beli ayam papat. Ya, perlu dipahamkan. Artinya mereka sudah ada semangat untuk melaksanakan salah satu sunnah baginda Rasulullah, yaitu akikoh. Tapi perlu dijelaskan bahwasanya akikoh itu dengan itu. Maka sekali lagi, ibadah itu sudah ada dalilnya, sudah ada ketentuannya, termasuk kurban. Dan tadi kita katakan para sahabat berkurban dengan 3 jenis hewan yang tadi kita sebutkan, unta, sapi, atau kambing dengan segala macam jenisnya. Allah berfirman, walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban, supaya mereka menyebut nama Allah terhadap bahimatul an'am, binatang ternak yang telah dirizkikan oleh Allah kepada mereka. Ini dalilnya surat Al-Hajj ayat 34. Dalil tentang hewan kurban. Dari tiap-tiap umat telah disyariatkan menyembelih kurban supaya menyebut nama Allah terhadap bahimatul an'am. Apa bahimatul an'am itu? Binatang ternak. Dan dalam Al-Majmu' Imam An-Nawawi berkata, syarat sah dalam kurban harus berasal dari hewan ternak, yaitu unta, sapi, dan kambing, termasuk pula berbagai macam jenis unta, berbagai macam jenis sapi, berbagai macam jenis kambing. Karena sapi juga macam-macam, sapi Jawa, sapi Limosin, sapi apa nih wis macam-macam. Sapi apa? Ya, pokok aja soto rasa atau mie rasa sapi, nggak oleh dikurban. Jadi ini yang harus dipahami. Kemudian banyak pertanyaan, Ustaz, apa ya oleh kurban binatang ternak yang betina? Tidak dipermasalahkan, silahkan, boleh seorang berkurban dengan binatang atau hewan betina. Sebagaimana akikoh, ya sah-sah saja.
Disebutkan ma'asyiral muslimin, Rasulullah pernah bersabda, "Anil ghulam syatani wa anil jariyah syatun." Untuk anak laki-laki diakikoi dengan 2 kambing, untuk perempuan 1 kambing. La yadhurukum dzukranan kunna am inathan. Tidak mengapa kalian memilih yang jantan atau betina dari kambing tersebut. Nek rasane kata para ulama enak kambing jantan. Jenengan tahu nyoba banding nih? Belum? Mungkin perlu percobaan dulu sebelum Idul Adha. Jenengan tuku loro lanang karo wedok engko dibeleh bareng-bareng kin ayo dijajal. Biar roh pertandingan ini enak jantan nopo betina. Tapi kalau dijelaskan oleh para ulama enakan kambing jantan, makanya didulukan kambing jantan ini enak. Wallahu ta'ala alam. Ya, jadi nggak masalah seorang berkurban dengan hewan betina, tetapi yang menjadi garis besar yang harus dihati-hati, ya, ketika yang kita kurbankan adalah hewan atau kambing atau sapi yang betina, usahakan pastikan ora sing pas meteng. Ya, ini harus kita hati-hati. Jangan sampai mau meteng tua dibeleh man-man masane anake. Ya nek menungso ngono ana sesar ngono. Ya, terus ana opo? Iki kono bayi iku. Oh, nah betul. Boten watabun untuk bayi kan nek menungso kan nenek, lah nek kambing kan koyo ora nemu aku. Di ruang bayi. Nah, betul loh. Mesak nih. Maka usahakan seandainya memilih binatang, karena memang kalau kita hitung-hitungan harga yang betina lebih murah. Tapi tetap sah, ya, tetap sah, nanti akan kita jelaskan. Tapi saat memilih binatang yang betina, usahakan nek iso ya ora meteng. Apa ya iso didelok, insyaallah yang ahli di bidangnya ya ngerti didelok wae ketok. Karena dicekel wae ketok iki kalau merangkel wae gimana gitu. Makanya fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, termasuk dalam memilih binatang untuk kurban. Ini Bapak Ibu. Ini poin yang pertama. Jadi hewan kurban hendaknya yaitu tadi dari binatang ternak, sapi dengan berbagai macam jenisnya, unta dengan berbagai macam jenisnya, dan kambing dengan berbagai macam jenisnya. Yang kedua, tentang umur hewan kurban. Ya. Untuk panitia kurban khususnya atau panjenengan yang mau nyari hewan kurban sendiri, usahakan tahu riwayatnya. Jadi umure piro. Ini ibadah, jangan sekali-kali dianggap remeh. Ya, ini ibadah. Kalau kurang didik kurang 1 bulan itu kan yang penting gede, bukan yang penting. Ibadah itu bukan yang penting, tapi sesuai dengan syariat. Untuk domba genap 6 bulan masuk bulan ke-7. Itu domba genap 6 bulan masuk bulan yang ke-7. Untuk kambing genap 1 tahun masuk tahun kedua. Berarti boleh nggak lebih 1 hari? Boleh. Karena itu masuk di hitungan tahun yang kedua. Tapi masalahnya kan nggak duwe akte kelahiran. Ini kalau kadang kita tanya pada, mohon maaf, katanya, Pak niki jane umur pinten? Wis kurang lu ya wis 2 tahun lah Mas. Wis kurang lu 1 tahun Mas. Lah kok kurang lu ya wis kok larang duwe akte nih. Tapi ora ngitung dinane. Maka usahakan khususnya untuk rekan-rekan yang mohon maaf yang memfasilitasi hewan kurban hendaknya tahu riwayatnya. Karena ini ibadah. Ya, karena ini adalah suatu ibadah. Untuk sapi genap 2 tahun masuk tahun ketiga. Dan untuk unta genap 5 tahun masuk tahun yang ke-6. Dalam suatu hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud,
Hadis dari Mujashyi bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Nabi pernah bersabda, sesungguhnya domba usia 6 bulan nilainya sama dengan kambing usia 1 tahun. Kemudian dalam kitab Bulughul Maram pernah disebutkan, dibawakan sebuah hadis wa an Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tadbahu illa musinnah. Janganlah kalian menyembelih kecuali musinnah. Jangan sekali-kali menyembelih kecuali sudah musinnah. Illa an ya'sura alaikum fatadbahu jada'atan minadh-dha'n. Rawahu Muslim. Kecuali jika terasa sulit bagi kalian, maka sembelihlah jad'ah dari domba. Nah, kita lihat musinnahnya kambing telah berusia 1 tahun tadi kita sebutkan. Musinnahnya sapi 2 tahun, masuk tahun ketiga. Sedangkan unta adalah telah genap 5 tahun, masuk tahun ke-6. Dan inilah pendapat masyhur di kalangan para fuqaha. Nah, adapun jaza'an adalah domba yang telah berusia hingga 6 ya. Tadi 6 berapa? 6 bulan hingga 1 tahun. Itu sudah boleh. Ini yang harus kita perhatikan. Maka usahakan, pastikan benar-benar kalau kita menitipkan hewan kurban, suruh memastikan dulu. Mas, Pak Panitia, tolong dicek benar-benar kondisi hewannya, umurnya sudah sesuai atau belum. Masih gede, karena kami pernah dapat pertanyaan, Ustaz, hewannya jadi kurang tinggi Ustaz, umurnya tapi gede. Lah nek tidak awak dhewe dijumuk uang, yo kan dijumuk uang nek kalau wayahe. Masih yo gede regane rada miring. Karena ini perkara ibadah, dan perkara ibadah dalilnya jelas, ketentuannya jelas, hadis yang kita bawakan juga jelas. Kambing sudah jelas usianya, domba usianya jelas, sapi sudah jelas, unta juga sudah jelas. Meskipun di negara kita jarang kok kurban unta, setidaknya kita tahu sapi dan kambing itu termasuk domba. Ya, tapi ya siapa tahu di antara panjenengan mungkin ada yang kurban unta. Karena dulu kayaknya pernah Taman Safari itu, Taman Safari atau apa ya, yang sempat jual unta itu dilelang. Perlu bahasa apa ya? Mungkin saja gitu. Ya, mudah-mudahan. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang poin ketiga. Ini sampai jam berapa? 11. 11. Siapanya jawab ini? Ya. Yang mau bertanya silakan disiapkan. Jangan ngelang-ngelang. 3, dianjurkan berkorban dengan hewan yang terbaik. Terbaik. Kita lihat. An Aisyah wa an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza arada an yudhiya ishtaraka bi syai'in 'azimaini saminaini aqranaini amlahaini mawju'aini fadabaha ahaduhuma an ummatihi liman syahida lillahi bit tauhid wa syahida lahu bil balagh wa dhabaha al-akhar an Muhammad wa an ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Aisyah dan Abu Hurairah bahwa Rasulullah apabila hendak menyembelih kurban, beliau membeli 2 ekor kambing kibas yang besar, gemuk, bertanduk, berwarna putih. Ya, ini harus dipilih ini. Lihat kambing sing model ini gede, ya, besar, gemuk. Besar itu berarti berkaitan dengan apa? Tinggi. Tinggi. Kan disebutkan ada setelahnya adalah besar, berarti gede, dhuwur. Sifatnya demikian. Tapi nek model gede, dhuwur berarti regane rada larang. Ya, ini Nabi berusaha mencari hewan yang terbaik. Maka ini iso ngelek koyok ini nggak iso sak mampu nih, ngoten nggih. Jadi kalau nggak mampu yang model demikian, yang golek sing modele
yang di bawah itu sedikit, nggak mampu lagi di bawah itu lagi. Ini kita upayakan. Jadi usahakan nyari yang besar plus gemuk. Masya Allah, insya Allah kalau kita berupaya akan dapat lah ya. Karena ini ibadah, kita berusaha memberikan yang terbaik, gitu loh. Jadi ibadah itu kita berusaha memberikan yang terbaik. Karena kurban ini ibadah, kita pula berusaha memberikan yang terbaik. Sedekah juga demikian, berusaha memberikan yang terbaik. Jangan sampai awak dewe contoh sedekah. Ya sedekah ini Pak. Tapi nyedekahnya ini awak dewe nggak butuh. Itu juga kurang pas. Ya. Sedekah barang yang tidak kita butuhkan. Kadang-kadang ono niati sedekah, ya, yo apik niati, tapi kadang-kadang bermakna ganda. Siji buat sampah, loro sedekah, nggo sing endi. Kadang-kadang seperti peristiwa kemarin, ya di Lumajang. Nah itu jane wis apik, ya pakaian-pakaian dikeluarkan semua. Tapi itu kadang-kadang ya dimaknai dua. Iki jane niat buat pakaian apa piye? Wis suwe-suwe isih dikatutne kabeh. Maka berusaha memberikan yang terbaik. Ya, berusaha memberikan yang terbaik. Termasuk nggak apa-apa jika sedekah pakaian bekas, meskipun bekas yang terbaik, yang kira-kira kita pakai isek seneng gitu loh. Kita pakai isek layak, bukan wis didelok wong nggak pantas. Lah nek didelok wong nggak pantas, lha rasa dikene wong. Karena menurutnya sudah nggak pantas gitu. Makanya sedekah itu usahakan yang terbaik. Nggak harus baru, nggak harus anyar kalau dalam pakaian ya. Tapi yang menurut itu yang terbaik, termasuk pantas. Nah dalam kurban, karena ini juga ibadah, maka berusahalah memberikan hewan yang terbaik. Zalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Demikianlah perintah Allah, dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya hal itu timbul dari ketakwaan hati. Kita mengagungkan syiar-syiar Islam, maka berikan yang terbaik. Lalu urusan dunia ya Pak Dewi kena pengen sing sempurna toh Pak. Leres mboten. Urusan dunia lawak Dewi pengen yang terbaik. Ya contoh tuku sepeda motor lah Pak. Tuku sepeda motor lah pengen galek sing terbaik toh Pak. Mas yo second lah versinya pengen yang terbaik. Gak apa-apa second pokok apik. Loh, gak pengen wis pokok lah sepeda motor legrek gak apa-apa. Gak ada Pak orang beli sepeda motor gitu. Nggak apa-apa, pokok sepeda motor lah nggak apa-apa, pokok kambing kan? Ya, dalam dunia kita seperti itu. Tunggu sepeda motor nggak mungkin. Walah pokok sepeda motor start, legrek nggak apa-apa. Dan niat itu apa? Seharusnya dalam hewan kurban juga demikian. Bukan wes pokok kambing, bukan. Tetapi apa tadi? Yang terbaik, meskipun terbaik versi orang itu berbeda-beda sesuai dengan kadar kemampuan. Paham nih? Jelas ya? Jadi terbaik sesuai kadar masing-masing orang. Mohon maaf, terbaik versinya direktur, kalau terbaik versinya tukang becak, ya kadang beda. Kenapa demikian? Mohon maaf, lah direktur lah gajinya gede, mosok kalah kalau tukang becak dalam berkurban. Ini yang harus dipahami. Jadi istilah adil juga itu juga nggak harus sama rata, tapi sesuai dengan kemampuan tadi. Termasuk kami teringat masalah tarbiyah pendidikan anak itu juga adil, bukan berarti sama rata. Sing TK disangoni 50.000, sing kuliah 50.000, adil Ustaz iki Ustaz. Kabeh tawai 50. Ya lha butuhe lo beda, arek TK lo ge opo, paling gitu cilok siji. Ini harus kita pahami. Dan Ibnu Taimiyah pernah berkata dalam Fatwa Al-Kubra, wal ajru fil udhiyati ala qadril qimati mutlaqan. Pahala kurban itu dilihat dari semakin berharganya hewan yang dikurbankan. Ya. Ini yang disampaikan oleh Imam Ibnu Taimiyah
wal ajru fil udhiyah, dan pahala dari hewan korban itu, dari sesembelihan itu, ala qadril qimati mutlaqan, sesuai atau dilihat semakin berharganya hewan yang dikorbankan. Semakin berharga maka nilainya, pahalanya juga semakin besar. Ini diantaranya ma'asyiral muslimin. Tapi yaitu tadi, ya, berharga di sisi orang yang gajinya besar, berharga dengan orang yang gajinya ala kadarnya, yang mungkin nyelengi 10.000 bendino atau 10.000 berminggu, itu juga beda nilainya. Paham ya? Jelas maksudnya? Ini yang harus dipahami, ya. Kadang-kadang ngoten ini harus diingat-ingat bagi kita semuanya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi usahakan nyari hewan kurban yang demikian gede plus apa? Besar, tinggi, gede, dhuwur. Nah, kalau istilahnya awak dhewe ngono, gede, dhuwur. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian poin berikutnya, hewan kurban harus bebas dari 4 cacat ini. Nek enek tuku liyane. Nek enek tuku liyane. Yang pertama. Ada 4 cacat yang membuat hewan kurban tidak sah. Yang pertama, buta sebelah dan jelas sekali kebutaannya. Yang kedua, sakit dan tampak jelas sakitnya. Pincang tampak jelas pincangnya, dan kurus berkalek balung karo kulit. Atau sampai tidak punya tulang sumsum. Kalau tidak sah berarti bukan bernilai sebagai kurban, tapi hanya bernilai sesembelian biasa. Paham sampai sini? Kita lihat. Ibnu Hajar menjelaskan dalam Bulughul Maram, beliau membawakan sebuah hadis, wa 'anil Barra bin Azib radhiyallahu anhu maqal qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal arba'un la tajuzu fid duhaya. 4 cacat yang tidak dibolehkan pada hewan kurban. Al-aura'ul bayyinu auruha, buta sebelah jelas sekali butanya. Jadi jelas, yang buta sekali, jelas sekali butanya. Wal maridatu bayyinu maraduha, sakit yang tampak jelas sakitnya. Wal arja'ul bayyinu dhal'uha, dan pincang tampak jelas pincangnya. Dan bagi hewan yang saat ini lagi penyakit lagi tren, yaitu PMK, yang sudah terkena kuku biasanya nggak bisa ngadep. Kenapa demikian? Karena kukunya itu kayak melupas, sehingga mau berdiri sulit, tapi nggak iso karena tinggal selaput atau bagian halusnya dari kaki, sehingga ngadep nggak iso. Maka ini tinggalkan, biarlah sing sempurna. Ya. Wal kasiratul lati la tunqi, sangat kurus sampai tidak punya sumsum tulang. Mari kita lihat. Buta sebelah jelas butanya. Yang dimaksud adalah buta yang sampai tidak nampak matanya, nggak nampak lagi, terjungkil dan sebagainya. Jika isek ono, kemudian ono bagian putih-putih, ya, mungkin ada bagian putih di bagian mata. Soalnya kan awak dia petakon kan nggak mungkin tuh. Kalau karo kewan ini kan nggak mungkin jadi iso delok ora tuh. Nggak mungkin kan. Hal yang semacam ini masih samar-samar, maka masih diperbolehkan. Tapi nek wis jelas nggak iso ndelok, maka ya itu tadi, ya tinggalkan.
Sedangkan jika kedua matanya buta, iklan. Sedangkan jika kedua matanya buta, yaitu jelas lebih parah, karena jika sampai dua-duanya sulit berjalan, sulit dan lain sebagainya, maka tentu ini harus ditinggalkan ya. Wong buta sebelah wae, napa meneh karo. Yang kedua, sakit, jelas sakitnya, mentambah kurus, kualitas daging menurun dan lain sebagainya, maka tinggalkan. Yang ketiga, pincang, jelas pincangnya, insya Allah ini paham lah. Kemudian sangat kurus sampai tidak ada tulang sumsum. Nek jari wong Jawa gulung lik balung karo kulit lah, terus dibagi apa nih? Oh balungane repot. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini diantaranya. Kemudian ada sebuah pertanyaan, bagaimana Ustaz? Nek aku wis tuku qadarullah. Nah, iki istilah qadarullah. Wayah ate, ibaratnya wayah wis didone, apa jenenge? Sikile keceklu, akhirnya nggak iso berdiri. Apakah boleh untuk korban? Para ulama membolehkan karena kondisi seperti ini di luar dari kesengajaan. Dan waktu dia awal dulunya beli kondisinya sempurna. Ini di luar dari kesengajaan, di luar kelalaian dari kedua belah pihak, baik yang mengirim atau sahibul kurban. Ini juga menjadi perhatian bagi kita, khususnya panitia kurban. Saat menjegal itu ya hati-hati. Kadang-kadang ya ikulah opo-opo itu nek ra duwe ilmune ya kangelan, termasuk ilmu penjegalan. Kan nek gak duwe ilmune, kadang-kadang wong limo ngerobono sapi siji ora rubuh-rubuh to. Nah nek ketemu tukang jagal siji wae ya ambruk. Harus mboten iki. Nah gur tukang jagal siji apa loro wis ambruk lho. Lah nguliti iki ya jane gak ana hitungan setengah jam, ngono gak enak. Lah itu nek duwe ilmune gitu lho. Makane apa-apa nek duwe ilmune iku luwih apik gitu lho. Makanya ini panitia kurban nek jane ben taun ya dadi panitia mbok yo sinau. Bahkan gak wajib, tapi jenengan ben tahu lo dari panitia, maksud panggawa gak ada peningkatan gitu. Ya, belajar. Kalau perlu datangkan pemateri, datangkan. Duit masjid gawe apa? Coba bangun aja. Ya. Sehingga jelas gitu, manfaatnya kan jelas. Kadang-kadang panitia masjid tuh bangun, tok ae. Ada ra kanggo bangunane. Kamar mandi sakit bangun maneh. Ya. Wah enak kali. Yang penting, kayak seperti ini sebenarnya penting kan. Tiap tahun panitia kurban, panitia masjid itu mentahun lo kurban, nyembelih kurban, tapi ilmunya nggak ningkat-ningkat, ilmu masalah kurban. Datangkan pemateri, belajar ilmu penjegalan gitu lah. Khawatirnya nih, mohon maaf, kabeh gak duwe ilmu, kabeh narik nih sampai kecek lo ikan kelalaian. Kenapa gak duwe ilmu? Terus ngurusi korban kayak 20 tahun yang lalu saya pancet aja. Ya seharusnya ya ini tadi belajar. Ya belajar ini. Sehingga tidak sampai terjadi hal-hal yang demikian. Ya, ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang kelima, bahwasanya satu hewan kurban bisa diniatkan untuk satu keluarga, dan untuk kambing ya, satu kambing satu orang bisa diniatkan untuk satu keluarganya, satu sapi untuk 7 orang, dan masing-masing dari 7 orang bisa meniatkan untuk satu keluarganya. Untuk onta ikhtilaf di antara para ulama, ada yang mengatakan 7 atau 10 ya, tapi
Ya, kalau seandainya 7 maka masing-masing juga boleh meniatkan untuk satu keluarganya. Kita lihat dalam sebuah hadis disebutkan kana rajulu fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam yudahi bisyati anhu wa an ahli baiti. Pada masa Rasulullah ada seorang suami menyembelih seekor kambing sebagai korban bagi dirinya dan untuk keluarganya. Boleh, maka satu keluarga itu satu kambing dan diniatkan untuk satu keluarga ini boleh. Paham ya? Ustaz, kalau satu keluarga apa yang meninggal juga katut? Satu keluarganya. Ya. Ini diantaranya. Kemudian satu sapi tadi, ya, satu sapi untuk berapa orang? 7 orang, ya. Dan banyak hadis-hadis yang menyatakan perkara ini. Dan jumhur ulama berpendapat ya demikian. Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin fa hadara al-adha fashtarabna fil baqarati sab'atan. Dahulu kami pernah bersafar bersama Rasulullah, tibalah hari raya Idul Adha. Maka kami pun berserikat 7 orang untuk seekor 7 orang untuk seekor sapi. Adapun untuk unta asyaratan 10 orang. Kita lihat jumhur ulama berpendapat bahwa satu unta hanya dijadikan urunan 7 orang. Sedangkan Imam Asy-Syaukani mengatakan unta boleh 10 orang dalam kitab Shahih Fiqh Sunnah. Makanya kami katakan di awal terjadi perselisihan untuk unta 7 atau 10. Tapi kita gak terlalu memperdalam soal jenengan ya tahu kurban unta. Nonton nggih? Kita kan berkisar antara domba, kambing dan sapi. Kerbau aja koyo ini jarang. Tapi ada gak daerah sini kerbau? Belum nemu nggih, rata-rata sapi. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi untuk kambing 1 berapa orang tadi? 1. Boleh diniatkan satu keluarga? Boleh. Karena di zaman Nabi juga demikian. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga demikian, ya. Jadi seorang bisa berkorban karena di masa Rasulullah terjadi hal ini. Seorang bisa berkorban dengan seekor kambing dan diniatkan untuk satu keluarga. Meskipun yang menyembelih hanya 1 orang saja, tapi diniatkannya boleh untuk satu keluarga. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita lanjutkan poin berikutnya, masalah kulit, masalah apa ya, dan semisalnya itu yang sering terjadi di masyarakat, bahwasannya sebagian orang memberikan upah kepada tukang jagal, diantaranya kulit atau kepala. Permasalahan ini hendaknya menjadi perhatian khususnya bagi takmir masjid atau panitia kurban. Kita lihat wa'an Ali bin Abi Thalib, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala Amaroni Nabi sallallahu alaihi wasallam anna aqwama ala budnihi wa an uqassima luhumaha wa juludaha wa jilalaha alal masakin wa la utiya fi jizaratiha minha syai'an. Muttafaqun alaihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan untuk membagi semua daging kurban, kulitnya, ya, termasuk bagian-bagian yang lain untuk orang miskin. Dan aku tidak boleh memberikan bagian apapun dari kurban kepada tukang jagal sebagai upah.
Artinya gak oleh ngopai tukang jagal dengan hewan kurban. Tidak boleh. Wes Pak, aku nggak usah jenengan opai duit wes. Iki wae kulite tak gawone. Nggak boleh. Wes bagian kepala wae tak gawone, aku gak usah diopai. Nggak boleh. Wes Pak, aku kayak ono daging 5 kilo wae. Nggak boleh. Karena berarti statusnya ini adalah upah. Jelas? Ngerti nggih? Lah, pernah muncul satu pertanyaan seperti ini, Ustadz. Kalau jagal nggak boleh diopai, bagaimana dengan panitia yang mengambil diberikan 1 kresek? Bukankah panitia bukan sahibul korban? Berarti bagian dari tukang jagal. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, tidak pas bila menyamakan panitia kurban dengan tukang jagal. Tukang jagal itu sudah jelas tugasnya. Terus nggih? Tugasnya jagal apa to, Pak? Teko beleh terus muliti wis. Sedangkan panitia adalah wakil, sebagaimana Ali bin Abi Thalib tadi diperintahkan Rasulullah untuk membagi dan lain sebagainya. Panitia itu bukan tukang jagal. Karena panitia itu yang galekno kewane, yo ngedum, yo apa ya? Semuanya ini panitia. Jadi panitia itu bukan termasuk tukang. Panitia lebih tepat bila dianggap sebagai wakil sahibul kurban. Kalau panitia itu sebagai wakil, maka sah jika wakil memakan dari hasil kurban. Paham ya? Nah, kalau jagal kita tahu tugasnya kan jelas gitu loh. Panitia bukan terbatas ikut tok, tapi mulai dari gelek nih, ngumpul nih, ngerumat sampai hari H pemotongan, dia sebagai panitianya mengkoordinir, selesai pembagian kepada orang-orang, selesai pembersihan, loh itu panitia. Sama sebagai dia wakil dari sahibul kurban. Maka tidak tepat bila menyamakan apa tadi? Panitia dengan tukang jagal. Nggak bisa disamakan. Karena pernah masuk pertanyaan dan orangnya tetap bersikup, pokoknya panitia berarti tukang jagal. Akhirnya wayang beleh yang dimasak ya iwak asin. Pindah. Kenapa? Ya panitia aja sampai mangan korban iki karena dia jagal. Terjadi ini. Ya. Pokoknya gak ono, pokoknya panitia ini ya pas korban dimasakno iwak-iwak gelap pindang dan semisalnya itu. Tahu, tempe kan gitu. Karena bagi dia panitia adalah tukang jagal. Padahal kita tahu tukang jagal itu jelas Pak tugasnya. Dan panitia lebih luas. Panitia itu statusnya wakil dari sahibul kurban. Sahibul kurban kok titip duit iki awak dhewe sing gelek ning dari start sampai finish. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Jadi sekali lagi tidak boleh memberikan upah kepada tukang jagal dari hewan kurban. Terus upah saka ndi Ustaz? Bisa sampaikan di awal. Untuk biaya perawatan sekian ratus ribu untuk sapi, sekian ratus ribu untuk kambing. Itu lebih mudah nanti, sehingga nanti nggak repot-repot. Ya ini dikelir duit konti terusan tukang jagali. Sampaikan saja dari awal. Syukur-syukur ning desa ono panitia sing memiliki kemampuan lebih, karena di desa nggak ono bayari tukang jagal biasanya. Mesti belah-belah dhewe kabeh. Ya, di sebagian tempat memang seperti itu. Ya, jadi ini yang harus kita pahami. Ya, bagaimana kalau ada panitia berstatus ganda sebagai panitia dan beleh?
Dia sebenarnya tidak dikasih upah karena penjagalannya, tapi dia dikasih kambing atau daging karena panitianya. Adapun bela itu adalah ikhlas, aku sing iso liyane ora iso. Itu di desa. Paham ya? Sampai sini jelas? Adapun kok engko ana panitia, lah iku mari belah, ayo dikai daging tambahan. Daging tambahan ini nggak boleh. Paham? Karena daging tambahan lebih tadi statusnya adalah upah. Lah sungkan, lah nek masalah ibadah ojo dicampur no sungkan nih. Ibadah ya ibadah, ojo nuruti sungkan. Nonton ibadah itu seperti itu. Karena ada yang semacam itu. Iku panitia yo ngiwangi beli. Akhirnya apa? Lah iki oleh jatah panitia. Lah mesakne iki. Mau beli mau serah tambahan. Tambahan ini loh yang nggak boleh. Karena tambahan ini diberikan oleh panitia lantaran mari. Jelas nih sampai sini? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, itu diantaranya jangan memberikan kulit, kepala dan lain sebagainya kepada tukang jagal sebagai upah. Ustaz lah, bagaimana kalau di wilayah kami nggak ono sing doyan kulit, terus kulitnya diapak nih? Enaknya diapak nih kulitnya? Berikan kepada orang miskin. Orang miskinnya mau dipakai apa? Terserah. Orang miskinnya mau memakai apapun terserah dia. Paham ini? Jelas? Kita lihat dalam fatwa Syekh Muhammad Ali Farhus, kok malah bengi. Adapun jika orang fakir atau miskin menjual kulit hewan kurban yang mereka dapatkan ya setelah diberi sohibul kurban atau panitia, maka tidak mengapa karena ini bagian dari hak mereka. Paham ini? Tidak mengapa karena ini bagian dari hak mereka yang sudah diberikan oleh panitia. Ngerti? Jelas? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi itu bisa dimanfaatkan demikian. Tapi kalau di tempat kami, di pondok kami biasanya itu dikerik, Pak. Jadi hewan kurban ini mari dibelek, ditali, dikumpul, dicukur, kerik, bulunya itu habis, selesai nanti dirajang, kulitnya dibagi kabeh. Jadi nggak ada satupun sing nggak terpakai, semuanya dibagi. Kan mungkin ada sebagian wilayah itu yang dikuliti, sehingga aku bingung kulitnya diapa nih. Tapi di tempat kami dari dulu yaitu dikerik itu, Pak, dibersihkan bulu-bulunya, selesai semprot bersih, dicacah, ya, dicacah sehingga nanti dibagikan semuanya. Nggak ada yang istilahnya bingung ada tiga baik sapi, domba ataupun kambing. Makanya di tempat kami kadang panitia ini oke. Kenapa? Gagaknya kambing satu itu 2 orang, Pak. Nah kalau engkau kambingnya 10 lapis butuh wong piro, Pak? 20. Sapi siji ku wong 10, Pak. Soalnya bagian ngeri, mari ngeri itu bagian brodot dan lain sebagainya. Tujuannya apa? Tidak ada satupun dari bagian hewan kurban yang disia-siakan. Semua harus yang jenenge ibadah wis dikorbanno Pak kan ya dibagekno. Ini diantaranya ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka penting kadang sebagian orang itu menganggap ilmu jegal sapi, ilmu apa itu boleh dakwa semacam dianggap nggak penting, Pak. Padahal ini ibadah tahunan yang terus dilakukan. Kalau kita tiap tahun kayak zaman semono semene kok tadi panitia terus gak gelem upgrade ilmu, akhirnya kan ya nggak optimal, Pak. Ya, betapa banyak kadang mohon maaf wong sing kurban itu dibila-bilani nyelengi duit, kemudian mohon maaf sebagiannya karena kualan panitiane ya wis dijumui daging itu, sebagiannya ditinggal diecer-ecer. Naudzubillah. Ya, naudzubillah ini. Maka panitia harus benar-benar belajar
ben tahun dari panitia. Ya ben tahun. Tapi masalahnya kadang-kadang nggih ngoten niku, dijak ngaji babakan ngene iki uga. Aku enek. Padahal tiap tahun jadi panitia. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, bagi sahibul kurban hendaknya menahan dirinya dari memotong kuku, rambut dan semisalnya. Jadi setelah masuk bulan Dzulhijjah, para sahibul kurban tidak boleh memotong rambut dan kuku. Ingat, sahibul kurban, bukan hewan kurban. Ya, cari ustadz mari masuk Dzulhijjah, pokoknya nggak boleh motong rambutnya kambingnya. Ya opo. Yang dimaksud adalah rambut sahibul kurban. Idza ra'aitum hilala dzulhijjah, kalau kalian melihat hilal Dzulhijjah, ya, kalau kalian melihat hilal Dzulhijjah, wa arada ahadukum an yudhhiya, dan kalian ingin berkorban, falyumsik an sya'rihi wa adfarihi, maka hendaklah kalian para sahibul kurban tidak memotong rambut dan kukunya. Rawahul Bukhari. Perhatikan, larangan pada hadis ini, ya, larangan pada hadis ini benar-benar sebuah penekan, ojo pisan-pisan memotong rambut dan kukunya. Bedakan memotong dengan jatuh dengan sendirinya. Paham ya? Ini jelas sesuatu yang berbeda. Kita lihat beberapa fatwa dari para ulama, di antaranya Syekh bin Baz. Ya, Syekh bin Baz, beliau dalam fatwanya membawakan jika telah masuk bulan Dzulhijjah, diharamkan bagi setiap orang yang ingin berkurban, baik laki-laki maupun perempuan, memotong rambut, kepala, kuku, ya, rambut, kulit, dan seluruh rambut yang ada dalam tubuhnya. Ini pendapat Syekh bin Baz. Sampai larangan tadi bersifat haram. Jelas sampai sini? Kemudian, apakah larangan memotong ini untuk sahibul kurban atau yang juga yang diniatkan, berarti sekeluarga? Tadi kan satu kambing boleh diniatkan untuk satu keluarga. Meskipun yang nyembelih adalah fulan, kepala keluarga, tapi boleh diniatkan untuk satu keluarga. Lah, apakah larangan memotong rambut ini juga untuk yang diniatkan atau hanya sahibul kurban? Maka yang perlu kita pahami, larangan di sini adalah untuk sahib atau orang yang apa tadi? Yang berkorban, adapun keluarganya tidak. Jelas ini? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kami ingatkan untuk yang berkorban itu masuk tanggal 1 Dzulhijjah, berhenti ojo memotong rambut dan kuku, rambut apapun itu, karena berhati-hati dari permasalahan ini lebih baik. Ya, berhati-hati dari masalah ini lebih baik, nggak usah dipotong. Karena sebagian fatwa ulama juga mengatakan ini termasuk perkara yang diharamkan. Meskipun apakah korbannya tetap sah? Tetap sah. Ya, korbannya tetap sah. Syekh Abdullah bin Aziz bin Baz rahimahullah menjelaskan, ya, wa man akhadha syai'an min sya'rihi aw adfarihi,
Siapa yang memotong rambut kepala, kukunya dan semisalnya itu, ya, pada fil asyri, pada 10 pertama bulan Dzulhijjah, nasian au jahilan, karena lupa, tidak tahu, ya, padahal dia telah berniat untuk kurban, maka tidak berdosa kalau dia lupa atau tidak punya ilmunya. Kenapa demikian? Karena Allah memaafkan kesalahan yang tidak disengaja. Lah adapun disengaja, ya maka wajib bertaubat, tetapi kurbannya tetap sah. Paham ini? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian poin berikutnya, di antara hal yang harus diperhatikan bagi orang-orang yang berkurban, khususnya penyembelih. Nah ini, khususnya penyembelih, hendaknya berilmu, yaitu ilmu tentang adab menyembelih. Tukang jagal, kalau jenengan nyarikan orang jagal, hendaknya dia yang bisa jagal dan ngerti ilmunya, adabnya. Karena ini ibadah. Sedangkan dalam agama kita diperintahkan dalam menyembelih memperbagusi akhlak. Dalam menyembelih, sebenarnya pembahasan ini adalah satu tema, adab menyembelih. Ini dikaji saat pertemuan. Tetapi mohon maaf, kebanyakan panitia kurban ketika jauh dari ilmu agama, iki koyok-koyok nyiksa kewan. Kok bisa Ustadz nyiksa kewan? Lah ya apa? Lah beli sapi nang ngarepe sapi liyane. Meskipun mereka nggak punya akal, tapi punya pri kehewanan gitu. Kan gitu. Punya naluri kehewanan. Makanya kadang-kadang lah enek to kewan sing berbes mili gitu ya. Meskipun nggak punya akal, tapi punya pri kehewanan lah, bahasanya apa? Ngoten. Naluri kehewanan gitu loh. Dan Islam melarang hal ini. Maka nenek korban nek beleng mbok yo ditutup atau jauh dari hewan yang masih hidup. Entah itu harus sing urip wis adoh kono beleh selesai pindah nggon baru didatangkan lagi. Ini pentingnya. Ya. Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'in, sesungguhnya Allah mewajibkan berbuat baik terhadap segala sesuatu. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah, apabila kalian melakukan pembunuhan, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Ada nggak Pak membunuh yang diperbolehkan dalam Islam? Ada. Satu, apa? Kisos. Dua, dalam wanita atau laki yang sudah menikah kemudian, paham ini? Itu yang kita bicarakan hukum Islam dong, nah, itu aja lo disuruh yang baik. Kalau dalam perang lo, apalagi ada perang itu ono aturan. Gak oleh membunuh siapa? Wanita nggak boleh dibunuh dalam perang. Masih ono istilah Wonder Woman. Nah, dalam perang Islam wanita nggak boleh dibunuh, nggak boleh membunuh anak-anak. Lo ada aturannya. Ini Islam. Kemudian wa idza dabahtum fa ahsinud dabah. Lah nek sampeyan iku mbeleh, maka sembelihlah dengan cara yang baik pula. Ini disebutkan dalam kitab-kitab para ulama khusus adab menyembelih. Di antaranya tidak menampakkan hewan yang disembelih di hadapan binatang yang lain, termasuk menajamkan pisau. Ojo sampai sing dibelih iku apane? Engko sampai dibaleni lho iki. Sampai ning nggo beleh kewan duduk geraji. Maka tajamkanlah
Ya, termasuk nggak boleh ngasak lading di hadapan binatang. Kadang-kadang dilonggar jatahmu iki. Nah, entah nono pinggir dari sate san. Nggak boleh, Pak. Inilah pentingnya berilmu. Makanya dalam nyari tukang beleh juga harus diperhatikan, khususnya panitia. Syukur-syukur sing korban sing beleh dhewe. Nabi kan demikian. Nabi itu menyembelih hewan kurbannya sendiri. Mungkin ada Pak Ustaz, balik sapi piye, opo ladine dicekelung pitu. Yo ora, ya salah siji. Ya. Tapi kalau kambing, kalau mungkin belih sendiri, Ustaz nggak iso. Iki ilmu sing katok, sing katon meripat, sing kena dilihat, kena dipelajari. Terus betul. Biar Nabi ora iso dipaksa oleh salah satunya. Ustaz, jenengan kudu iso wis nyoladine tak dampingi. Akhirnya yo hari pertama belih, alhamdulillah oleh 15 kok belih. Ketagihan tiba. Komne ladine wis dicepaki ya. Waduh arek eksekusi. Tapi hendaknya panjenengan bisa gitu loh. Ning jenengan urung iso mbeleh kambing, mulai saya tanggal pinten, Pak? Isih ana pirang-pirang dina tuwa pitik. Belajaran sih. Nah, pelajaran beleh pitik sih. Nggo pitik wis rada katam tangane jenengan wis gak grogi meneh tuwa kambing sih, kayak pemanasan. Gak apa-apa kan nyenengno jamaah iki menisan ngaji perkara lho. Iki istilahnya uji coba pra kurban lho ngono lho. Ben kurban gak kaget. Masya Allah. Loh kenapa kita gak mau berusaha kan gitu? Sedangkan insya Allah mudah-mudahan kalau kita dilancarkan rezekinya mudah-mudahan tiap tahun kita kurban. Loh gak kan bertahun beleh toh, maka setidaknya masuk gak tatak sih beleh siji. Ini ladingnya kan iso nilai Pak Panitia atau apa Pak Jagal kan gitu. Bismillah. Loh jenengan lebih menjalankan sunnah beleh dengan tangan sendiri, mengucurkan darah hewan sesembelian kita sendiri. Masya Allah itu double bawa dia mengikuti sunnah Rasulullah. Ini diantaranya. Dan Nabi menyebutkan wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dhabihatahu. Hendaklah dia mempertajam pisaunya dan menghibur hewan sesembelihannya. Menghibur, gak ngarai stres. Jangan diperlihatkan dengan hewan yang lainnya saat disembelih. Ini yang harus kita perhatikan. Karena sebagian panitia ya kadang nggak paham masalah ini. Wis pokok dibelih wis pokok hewan raung ya dibelih wae. Kurang ngerti jadi perkara ini. Tapi kan ya tadi. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Poin ke berikutnya, ke berapa? 9. Mudah-mudahan nggak masih melewat. Poin yang ke-9, ibadah kurban adalah ibadah yang sudah ditentukan waktunya. Jangan sampai mendahului, apalagi telat. Tanggal berapa kurban ini? 10, 11, 12, 13. 3 hari tasyrik dan tambahan 1 hari yaitu Idul. Jelas. Ya. Sahabat Miknah bin Sulaim berkata, kami pernah wukuf di Arafah bersama Nabi. Dan beliau bersabda, ya ayyuhan nas, inna ala kulli ahli baitin fi kulli amin udhiyah. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya untuk tiap-tiap keluarga harus ada hewan kurban pada tiap tahun. Artinya kurban itu ya ibadah tahunan. Bukan seperti di awal tadi kita sebutkan seumur hidup sekali. Selain tanggalnya jelas, Nabi juga mengingatkan kurban itu ibadah tahunan, bukan seumur hidup sekali.
Maka jangan, ini harus kita jelaskan kepada jamaah kita, karib kerabat kita. Jadi ibadah kurban itu setahun pisan, bukan seumur hidup pisan. Soalnya gimana kan Pak, kan aku kurban tahun biyen iki masuk ke kurban nih. Cukuplah mau akhirat ben tumpahanku siji wae. Karena sebagian orang beranggapan bahwasanya hewan kurban itu tumpahan. Ya remeh aman jenengan tumpahe gitu. Di akhirat itu kenikmatannya lebih besar gitu loh. Kan jenengan kok ya numpak wedhus gitu. Aku ora. Oleh dunya wae Pajero, ono Alphard, ono sawah, ono jet, ono pribadi. Nah, kan jenengan nek surga kaya njaluk numpake onto kan wedhus kan ya opo sih gitu. Makanya kan sebagian orang gitu, wis cukup siji wis tumpakan kus. Lah nek loro aku numpake piye carane kangelan iki. Ya. Jadi ibadah kurban itu ibadah tahunan. Selama Allah berikan kelapangan rizki. Pripun nusatnya utang, kan kita sudah sebutkan. Ya. Sekiranya tahu dewi ku wis ono gawe cekelan, alhamdulillah Ustaz. Iki diungas arisan ya metu. Nah, iki sawah ning kono diungas panen ra apa-apa saiki utang insyaallah kono iki panene mungkin untunge gak-gake 5 juta. Gawe kurban nyaur 3 juta isih 2 juta aman. Monggo. Boleh. Tapi yang jenengan sawah gak duwe, celengan ya ora duwe, apa nih? Pekerjaan tetap ya ora duwe. Ya, maka dipikir-pikir lagi. Paham ya? Karena hukum kurban itu wajib bagi yang mampu atau tadi sunnah muakkad. Maka jangan sampai kita harus, ya itulah kita harus perhitungan yang matang. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekiranya kita ada kemampuan, insya Allah bulan depan ini bismillah tak nilai sih. Tapi nilai ya aja nilai sing berbau riba. Ini harus diperhatikan. Ya. Karena saat ini yaitu lagi tren, lagi marak ibadah dengan pinjam uang riba. Kaji lah ya ngono ada jalan sebagian. Kaji utangnya utang nih tak apa-apa Ustaz. Iki DP ringan sekali cuma 0,1%. Masih kok 0,1, 0,00001. Nek jenenge riba ya panggah riba. Wis ta. Ya wis gare antrene down. Ora ada duit nekat gitu. Gara-gara utang duit riba. Alhamdulillah. Akhirnya sing di duit-duit ya akhirnya tertahan juga. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang harus kita perhatikan. Ya. Kemudian poin berikutnya. Poin berapa? Berapa? 10. Berdoa ketika menyembelih. Sebagaimana hadis dari Anas bin Malik, beliau berkata, "Dohan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi kabshaini amlahaini aqranaini dabahahuma biyadihi." Nabi menyembelih 2 kambing kurban yang bertanduk. Beliau sembelih sendiri dengan tangan beliau. Jadi salah satu sifat hewan kurban Nabi adalah hewannya bertanduk. Nek iso ngelek ngono. Ya. Dabahahuma biyadihi. Beliau sembelih dengan tangan beliau sendiri. Wasamma wa kabbara. Saat menyembelih beliau ucapkan bismillah dan bertakbir. Wa wada'a rijlahu ala sifahima, dan beliau letakkan kaki beliau pada leher kambing sesembelihan tersebut. Ini jadi termasuk boleh juga menyebutkan nama sahibul kurban, disebutkan namanya fulan boleh. Tetapi sekiranya menyukupkan dengan bismillah atau basmalah, maka ini sudah cukup. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan wal wajib, ya, min hada huwa tasmiyah, dan yang wajib dibaca adalah bacaan basmalah. Jelas ya? Itu yang wajib. Wa mazada ala dzalik fa huwa mustahab wa laysa biwajib.
Adapun bacaan selebihnya hukumnya dianjurkan. Seperti tadi kita sebutkan. Takbir, menyebutkan nama siapa tadi? Sahibul kurban fulan, fulan, fulan. Ya, hada min Pak A, Pak B, Pak C, Pak D, Pak E sampai seterusnya. Sembelih sudah. Ya, ini yang harus kita perhatikan. Makanya ini harus diperhatikan benar-benar khususnya tukang nyembelih. Tetapi yaitu tadi sekiranya bismillah ini cukup maka enggak masalah, tetap sah kurbannya dan cukup. Yang wajib adalah itu. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin berikutnya. Disunahkan bagi orang yang berkurban untuk memakan daging kurbannya berdasarkan ijma ulama dan hadis Rasulullah. Di antaranya fakulu waddahiru watasaddaqu. Makanlah, simpanlah dan sedekahkanlah. Makanlah, apa tadi? Simpanlah dan sedekahkanlah. Meskipun dulu Nabi dimakan, dibagi semuanya, kalau ada disimpan. Kemudian dijelaskan lagi, ya simpanlah. Maka ini boleh. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, usahakan jenengan makan. Makanya panitia juga kami ngomong-ngomong kemarin, kalau bisa, kalau ada orang yang titip kurban dan dia minta kurban, usahakan kasih dari dewan kurbannya sendiri. Usahakan demikian. Kadang-kadang kan awak di panitia mau repot, Pak. Terus cowok mau dari itu dipekno lah. Terus biasanya kan seperti itu. Seandainya ada apa, aku titip sapi, aku titip kambing, usahakan panitia, oh ini sapi atas nama siapa Fulan. Ya wis Pak Fulan jangan apa sih? Oh minta daging 5 kilo, ambilkan dari daging hewannya sendiri. Ambilkan dari daging hewannya sendiri. Jangan dari hewan orang lain. Meskipun nggak wajib. Tapi inilah yang apa tadi? Disunahkan. Dia memakan dari hewan kurbannya sendiri. Loh ini pentingnya panitia ngerti ilmu. Enggak, ya ya. Kemarin malam kalau nggak salah, kita sempat diskusi sama beberapa panitia kurban di tempat lain. Jadi biasanya ini biar Pak. Ini. Mbak Yus ikuti sunai lain. Oh, udah bahasa. Iya. Oh, ya wis tahun ben. Lagi nek salah dina dibenahnya apa ngenteni tahun ben gitu. Bisa dina ini beberapa hari kisahnya apa ngenteni tahun ben gitu. Kan ada. Ya memang ribet, Pak. Bayangkan nek ono sapi pitu berarti wong pinten yang pinten, Pak? Berapa? 70. Loh, sakmonoan, Pak. Nah iki kudu sapine wong A, ngisih-ngisih, sapine iki nyis. Lah tapi ya panitia dititipi apa piye maneh? Ribet-ribet, Pak. Makanya kok ora usah dadi panitia ya apa? Nanti kalau DP pahala apa ora kan ngono ta akhirnya. Nah itu loh Bapak Ibu. Ya, semakin banyak keluar keringatnya, semakin banyak pahalanya. Makanya ya dihitung-hitung, gak kudu dibeli hari itu juga gitu. Nggih Mas. Nggih. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang harus diperhatikan ya. Ini yang harus kita perhatikan. Jadi dari sebuah hadis dari Atha bin Yasar radhiyallahu anhu berkata, saya bertanya kepada Abu Ayyub Al-Ansari, bagaimana perihal kurban kalian pada zaman Rasulullah? Ia menjawab, dulu seorang pada zaman Rasul satu kambing buat dirinya dan anggota keluarganya. Mereka memakan dagingnya dan menyedekahkannya, sehingga manusia berbangga sebagaimana yang kamu saksikan. Wis kurban. Jadi dimakan dan sebagainya disedekahkan. Jadi boleh wong kurban iku makan daging kurbannya. Sampai malah diwali wong kurban gak oleh makan daging kurbannya, jaluk daging kurban wong liyane. Nabi ku kan mangano, sedekahkanlah, simpeno lho, lah jelas tak? Ya. Tadi riwayat Imam Muslim tadi. Mangano, simpeno,
sedekahkan gitu loh. Jelas ini ya. Ini yang dijelaskan. Makanya inilah pentingnya kita belajar agama. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini masih ada waktu setengah jam. Kalau ada pertanyaan kami persilakan. Kalau nggak ada, alhamdulillah. Oh iya, oh, jangan angin Pak. Wah, angin lagi Pak. Siapa? Waalaikumsalam. Pertanyaan yang pertama, bahwa sebelum ihram haji itu disunahkan, diantaranya disunahkan memotong kuku. Sedangkan dia juga berkurban. Jadi hukum mana yang diambil? Apakah mengambil memotong kuku atau tidak memotong kuku? Sudah. Kemudian Sisi Pak. oh iya. Ngaflali ini. Siap. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kita masih sudah di aja. Saya ambil.